Om Swastiastu anak-anak, selamat pagi semuanya. Swastiastu, Swastiastu. Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat-sehat Baik. ya? Sehat. Sehat, Pak. Ya, sebelum Bapak memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Nah, doanya Bapak langsung yang pimpin ya. Berdoa mulai, mohon anak-anak semuanya berdiri. Ya, berdoa mulai. Om Awignamastu, Om Sidirastu, Tatastu Yanamaswahi. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bapak mau absen dulu ya anak-anak ya. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Hadir. Makasih ya semuanya sudah hadir. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami isi cerita Ramayana. Ya. Nah, terus tujuan pembelajaran selanjutnya adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian kanda dalam kitab Ramayana. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya. Nah, untuk lebih Bapak lanjut. Ya. Apakah pernahkah kalian membaca cerita Ramayana? Pernah. Pernah. Terus ada berapa bagian kanda yang ada dalam cerita Ramayana tersebut? 7 ganda. Ya, betul, bagus. Ya. Nah, sebelum lanjut, untuk anak-anak semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini, Bapak ajak anak-anak tepuk semangat dulu ya. Ya, Pak. Nah, semuanya berdiri ya anak-anak. Ya, tepuk semangat, ding ding ding, dung dung dung, dan dang dang ser. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak mau bentuk kelompok dulu ya. Oke, Pak. Untuk kelompok dulu, Bapak bagi di dalam kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya. Nah, di dalam kelompok nanti yang anak-anak sudah bentuk, nanti tugas anak-anak adalah mencari masalah yang berkaitan dengan moral yang terdapat di dalam cerita Ramayana. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mencari nama-nama tokoh yang ada di dalam cerita Ramayana. Nanti Bapak akan sampaikan secara singkat materi tentang Ramayana. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah bentuk kelompoknya? Udah. Ya, Pak. Ya, makasih ya. Nah, sekarang Bapak akan memaparkan cerita tentang Ramayana. Ya, nah cerita Ramayana adalah bagian dari kitab Itihasa ya yang merupakan kesusastraan Hindu. Nah, Itihasa itu berasal dari akar kata yaitu iti, ha, dan asa. Ya, nah iti artinya begini, sedangkan ha artinya tentu, asa artinya sudah terjadi. Nah, jadi kata Itihasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Ya. Nah, di dalam Itihasa di dalamnya terdapat cerita atau kisah tentang Ramayana yang dikarang atau digubah oleh Resi Walmiki dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Ya. Nah, kata Ramayana terdiri dari kata Rama dan Ayana. Ya. Rama artinya yaitu Sang Rama dan Ayana artinya perjalanan. Ya. Nah, jadi Ramayana itu adalah
perjalanan seorang Rama. Ya, nah, itu cerita Ramayana. Nah, di dalam cerita Ramayana eh, dibagi menjadi 7 bagian atau yang disebut dengan 7 kanda. Ya, nah yang pertama, bagian kanda itu adalah yang pertama adalah bala kanda. Nah, bagian yang kedua adalah kosala kanda. Yang ketiga adalah aranyaka kanda. Terus bagian yang keempat adalah kiskinda kanda. Bagian yang kelima adalah sundara kanda. Bagian yang keenam adalah yuda kanda. Dan bagian yang ketujuh adalah utara kanda atau bagian yang terakhir. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjut, Bapak ceritakan secara singkat tentang bagian-bagian dari masing-masing kanda. Nah, Bapak mohon kepada anak-anak silakan dengarkan ceritanya. Nanti langsung sambil mendengarkan, cermati, nanti kan Bapak suruh mencari nama-nama tokoh, terus mencari pesan moral yang ada dalam cerita Ramayana. Ya, nah, Bapak jelaskan bagian pertama, yaitu tentang Balakanda. Ya, Balakanda yaitu merupakan atau mengisahkan Prabu Dasarata memiliki 4 orang putra. Ya, yang dari Permaisuri Kausalya lahir Rama, dan Permaisuri Kekayi lahir Bharata, dan dari Permaisuri Sumitra itu terlahir putra kembar yaitu Satrugna dan Laksmana. Itu cerita singkatnya ya. Nah, kemudian Bapak lanjut ke bagian yang kedua, yaitu Kosala Kanda. Nah, Kosala Kanda menceritakan tentang dibuangnya Rama ke hutan, ya, ke hutan bersama istrinya atas permintaan ibu tirinya yaitu Dewi Kekayi, ya. Karena Rama itu berbakti kepada orang tuanya, maka Rama itu mau mengasingkan diri ke hutan, ya. Itu. Terus yang bagian yang ketiga adalah Aranyaka Kanda. Aranyaka Kanda mengisahkan tentang diculiknya Sita oleh Rahwana pada saat berada di dalam hutan. Ya, nah, di sana juga dikisahkan pertemuan antara Paksi Jatayu dengan Rahwana, yang Paksi Jatayu yang akan membantu Sita yang dilarikan oleh Rahwana. Terus Bapak lanjut, bagian yang keempat adalah Kiskinda Kanda. Ya, nah, di sini diceritakan atau mengisahkan tentang pertemuan antara Rama dengan Raja Sugriwa, raja kerajaan Kiskinda itu. Ya, karena Rama membantu Sugriwa dalam merebut kembali kerajaannya. Nah, terus Bapak lanjut bagian yang kelima, yaitu Sundara Kanda. Ya, Sundara Kanda mengisahkan tentang pembuatan jembatan Situbanda, yaitu jembatan yang menghubungkan antara Ayodhyapura dengan Alengka. Nah, untuk mempermudah penyeberangan ke Alengkapura, maka dibangunlah sebuah jembatan. Nah, jembatan itu dibangun atas bantuan dari Raja Sugriwa juga. Ya. Nah, Bapak lanjut ke bagian yang keenam, yaitu Yuda Kanda. Nah, di dalam Yuda Kanda mengisahkan peperangan antara Rama dengan
Rahwana. Ya, nah pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pihak Rama. Nah, di dalam pertempuran itu atau peperangan itu, Rama dibantu oleh pasukan kera Raja Sugriwa. Itu singkatnya. Terus Bapak lanjut menceritakan tentang pertempuran antara pasukan kera Rama. Sudah, sekarang Bapak lanjut ke bagian yang terakhir, ya, yaitu Uttarakanda, yaitu mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sita ke hutan karena Rama mendengar isu-isu dari rakyatnya bahwa ragu akan kesucian Sita. Nah, itu cerita singkatnya. Nah, sebelum lanjut, Pak, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Bapak lanjut ke kesimpulan. Ya. Nah, cerita Ramayana merupakan bagian dari itihasa yang ditulis oleh Rsi Walmiki. Kesimpulan. Nah, itihasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu iti ada dasa, yang artinya kejadian itu memang benar seperti itu nyatanya. Nah, Ramayana berasal dari kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Rama dan Ayana, yang artinya perjalanan Rama. Nah, cerita ini juga mengisahkan kepahlawanan Rama. Nah, Ramayana dibagi menjadi 7 kanda, yaitu Balakanda, Kosalakanda, Aranyakakanda, Kiskindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, Uttarakanda. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak minta kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ya, nah, Bapak mulai dari kelompok 1, silahkan sampaikan. Ya, sangat bagus itu penyampaian dari kelompok 1. Terus Bapak minta dari kelompok 2, silahkan. Ya, bagus juga. Nah, sekarang Bapak berikan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, bagus juga. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan dari penyampaian masing-masing kelompok, ya. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam Ramayana adalah Rama, Sita, Prabu Dasarata, Dewi Kosalya, Kekayi, Sumitra, Bharata, dan Satrugna, Laksamana, Hanuman, Rahwana, dan Sugriwa. Nah, pesan moral yang ada dalam cerita Ramayana yaitu berbakti pada orang tua dan tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, itu. Nah, Bapak lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjut. Sekarang Bapak mohon kepada anak-anak, tolong Bapak akan bagikan lembar kerja, ya, lembar jawaban. Nanti anak-anak jawab, ini Bapak kasih soal, ya. Nah, ini soalnya, tolong anak-anak kerjakan, ya. Terus soalnya ada 2, ya, ada soal pilihan ganda dan ada soal isian. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan? Ya, kalau sudah selesai, Bapak kumpul, Bapak minta kepada anak-anak semuanya untuk mengumpul tugasnya. Ya, nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran, Bapak mau bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Apakah anak-anak senang menerima pelajaran hari ini? Nah, Ya, kalau ya terima kasih banyak, ya. Anak-anak sudah dengan seksama mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini. Dan Bapak sampaikan juga untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan membahas materi tentang
nilai-nilai Dharma dalam tokoh-tokoh cerita Ramayana. Ya, nah, untuk penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan mengaturkan para mesanti. Ya, Om Santi 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 Om.